apa yang perlu dipertanyakan oleh kita? Satu, apakah iman itu? Sudah saya jelaskan. Dua, siapa orang yang beriman itu? Pasti ada cirinya bukan? Tiga, apakah orang yang mengaku beriman dapat dikatakan sebagai orang yang beriman? Jawab dulu dong. Apakah orang yang mengaku beriman dapat dikatakan sebagai orang beriman? Belum tentu. Bahkan orang yang beriman tuh gak pernah ngaku-ngaku. Nu beunghar asli, tara ngaku beunghar. Nu sok ngaku kamu, eta nu kakara beunghar. Sagala dipake. Ya, kencering-kencering. Kencering-kencering. Sukuna ngalengkah kencering deui. Sagala dipake. Jika ondel-ondel. Yang asli mah nggak pernah begitu. Itu bedanya. Ya. Karena yang tidak asli itu suka cari topeng, suka cari pembenaran supaya dibilang asli. Coba. Sarung tenun asli pasti palsu. Dan asli matara tulisan asli. Saya beli sarung BHS tuh Samarinda, gak ada tulisan asli. Gak usah saya menyebut merek yang lain, nanti takut ada yang tersinggung. Karena biasanya kalau yang palsu suka ada tulisan asli. Ya kayak kalian. Ya dah? Iya. Yang imannya asli gak perlu dipamerkan di mobil. Pakai lapad ini, lapad itu gak perlu. Tapi cara mengendarai mobilnya rapi. Parkirnya benar. Saya pernah lihat nih lihat ya nih fakta. Tulisannya la ilaha illallah Muhammad besar. Itu parkir di pinggir jalan, dia tidur nyenyak, orang lain itu kesusahan karena dia parkir di pinggir jalan. Bagi saya kayaknya ini nih yang bukan. Bisa tidur nyenyak sementara orang lain kesusahan gara-gara dia memarkir mobil di pinggir jalan. Atuh teu boga garasi mah tong waka meser. Cenah kadengin. Lalu selanjutnya apa sih takwa itu sudah saya jelaskan ya tadi. Ini baru penjelasan loh. Tetapi tata caranya tidak mungkin saya jelaskan. Kalau ingin tahu takwa yang sebenarnya harus belajar. Baru la'allakum tatakun. Baru kita menjadi orang yang bertakwa. Apakah cukup sampai sini? Itu saja belum selesai. Yang imannya sudah benar, takwanya sudah dimiliki, belum tentu menjadi muslim. Komo nu ngaku-ngaku wungkul. Pernah dengar kajian ayat ini? Pasti pernah di sini sekarang. Kan biasanya coba dibaca aja, betul nggak? Nah itu, paling juga ada bumbu-bumbunya gini. Ya, saya sudah mewasiatkan takwa khususnya buat diri saya, umumnya buat hadirin yang hadir di tempat ini. Selesai kan? Sarare. Biasanya kan gitu. Jumatan tuh mentenunutan tibra. Ya habis itu aja. Ya tidak pernah ada hal baru. Sudah bisa diduga pasti yang dibaca itu dan tidak dijelaskan. Sekarang saya jelaskan semuanya bangun. Kaget. Betul? Sederhana yang saya jelaskan? Karena kebenaran itu sederhana. Cuman kita tidak melihat kesederhanaannya. Kemudian berikutnya, ya, siapakah muslim itu sebenarnya? Apakah semua orang yang mengaku beragama tertentu bisa disebut sebagai muslim? Secara syar'i, kulit luar, oke, gak masalah. Setiap orang yang beragama Islam pasti disebutnya juga muslim. Tetapi ayat ini berbicara lebih dalam dari itu. Sampai menjadi muslim itu menjadi syarat mati. Maaf ya, orang pembenci, pendengki, wah pokoknya kelakuannya tuh gak ada yang menenteramkan masyarakat, mengaku beragama tertentu, mati, masa selamat? Masa selamat model kayak gitu? Itu aja,
Pikirkan. Lanjut. Nah ternyata muslim itu adalah gelar yang diberikan Allah untuk manusia yang sudah mencapai Islam. Apa? Gelar yang diberikan Allah untuk manusia yang sudah mencapai Islam. Pertanyaan berikutnya, apa Islam itu? Karena kita kenal Islam selama ini hanya sekedar nama sebuah agama. Padahal di Quran ada 73 kali disebut kata Islam. Dan saya juga sangat kagum kenapa Allah menyebutnya 73 kali. Nah, ini belum saya buka ya. Terlalu dalam, nanti malah bingung. Terlalu dalam. Nanti suatu saat kalau sudah belajar ilmu khusus akan bisa menjawab sendiri. Nanti ada saatnya. Kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman. Nah, kalau belajar ilmu nahu, ya, ilmu syaraf di pesantren pasti akan belajar ini. Jadi kata Islam dari kata aslama, yuslimu, islaman. Aslama artinya tunduk. Yuslimu artinya patuh. Islaman itu artinya selamat. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita sudah tunduk, patuh kepada Allah? Atau malah Allah disuruh tunduk dan patuh kepada kamu? Jujur nih jawab. Kan senang sekali ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikutin keinginan kita. Betul nggak? Jika perlu berkesana, berkesini, ya tidak bisa ngatur Allah sendiri, cari orang yang bisa ngatur Allah. Betul nggak? Kan gitu kelakuan kalian? Iya. Betul apa tidak? Iya. Ngedoa air sendiri, nggak percaya diri, minta orang, kali aja dia malah lebih dekat dengan Allah. Jadi KKN itu sudah bukan di dimensi duniawi saja. Dalam urusan spiritual pun kalian ber-KKN. Kali aja kalau sorbannya panjang doanya dikabul, bukan? Kali aja kalau jangkotnya lebat, kali aja doanya dikabul, bukan? Gitu. Makanya berkesana, berkesini, apa? Minta doa ini, minta doa itu. Kan gitu yang kita lakukan. Padahal Allah bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Geus teu percaya ka Allah nu aya di diri urang. Geus teu percaya ka Allah nu aya di diri urang. Allah yang ada bersama kita aja sudah tidak dipercayai. Bagaimana kita bisa dipercayai oleh orang lain? Kudu ngengken wawanen ka batur. Betul? Dengarkan kata-kata saya. Jadi muslim itu mereka yang sudah tunduk, sudah patuh. Kalau siapapun yang sudah tunduk dan patuh kepada Dia Sang Pencipta, pasti akan mengalami islaman, selamat. Selamat dunia dan akhirat. Mari kita lihat, kenapa selama ini banyak penderitaan kita? Karena kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Di mana Allah? Di sini bersama kita saat ini ada. Dan Dia keras sekali berbicara kepada kita, tong bohong, tong pedit, tong amek-amekan. Itu ngingetin dari sini, tapi kita tidak menghiraukannya. Jadi sebetulnya tunduk dan patuh itu tidak usah terlalu jauh. Tunduk dan patuh kepada hati nuranimu, itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi sebetulnya tidak usah mesantren keluar dari diri kita, mesantren aja ke dalam. Dengarkan kata-kata Dia. Dan saya kasih tahu, kata-kata Allah hanya akan terdengar kalau kita mau mendengarkannya dalam keadaan hening. Tepat saat pikiran kita bisa kita kendalikan, di situ suaranya akan jelas. Jadi saya heran sekali ya, kita lebih suka pesantren itu ke sini, tetapi yang di sini tidak pernah diikuti. Tidak pernah diikuti. Padahal ikuti saja yang di sini. Itu pesantren yang luar biasa. Itu yang akan menjadikan kita Islaman, menyelamatkan. Coba, apakah para koruptor yang sekarang sedang belajar di lembaga permasyarakatan itu tidak pernah diingatkan oleh Allah dari dalam dirinya? Jujur ya, tidak pernah diingatkan gitu.
Pas diingatkan, ilai nu maneh nu batur. Mesing teu nyahoan ge batur, tetapi diri maneh mah nyaho. Betul? Gak digubris. Apa yang terjadi? Dak. Awalnya ngutilnya kecil-kecil. Tapi karena kebiasaan mulai berani pada yang besar. Begitu yang besar kanyahoan. Apa tidak diingatkan oleh Allah? Nih saya kasih tahu. Saya ingin kasih tahu sama kalian semua. Ya, ini cinta kasih saya. Sebenarnya kalau kita dengar terus apa yang dikatakan beliau di sini, kita tidak akan pernah menderita. Semua penderitaan yang kita lakukan hari ini sebetulnya murni karena perbuatan kita sendiri. Setelah saya jelaskan seperti ini, makin terang benderang. Berani ngaku muslim? Mulai kan rarewas. Tadi maka dia menipu gaya. Apalagi kalau udah pakai seragam, serasi, jilbab, kacamata, lipstik, baju, tas, seragam. Mani asa. Betul gak? Makanya ngaji tetong serting seragam. Bahaya seragam itu. Dianggap manusia itu seragam. Padahal manusia itu diciptakan oleh semesta bukan untuk diseragamkan, untuk dihargai agar mereka menjadi dirinya sendiri. Makanya tidak ada kewajiban ngaji di tempat saya pakai seragam. Yang penting pakai baju. Ya. Ya kahartos. Jadi muslim teh saha? Yang sudah aslama yuslimu islaman, yang sudah tunduk patuh kepada siapa? Kepada Dia. Hidup enggak Allah dalam diri kita? Mengingatkan kita apa tidak? Yes. Tapi yang lebih banyak didengar oleh kita bukan kesadaran yang muncul dari diri kita, tetapi pikiran kita. Nah, inilah pikiran itu yang suka yuwaswisu fis sudur, yang suka waswisu fis sudur, yang suka mengganggu kesadaran kita. Itu sebabnya kesadaran kita sering hilang karena diganggu oleh pikiran kita. Mau ngasih masih pakai jeda. Makanya kalau mau ngasih langsung ngasih, jangan ditunda. Begitu ditunda yuwaswisu. Tadinya mau ngasih 1 juta, tetapi ada waswisu, lebar atuh. Geus we 200, nu penting mah mere. Udah gitu kata waswisu pakai judul, gak apa-apa sedikit juga, yang penting ikhlas. Gitu. Waswisu mah pinter cari pembenaran. Padahal nu saeutik mah jelas teu ikhlas, karena ikhlas itu gede ngasihnya. Paham maksud saya? Tapi si waswisu mah pinter, asa percaya diri geus mere. Padahal niatnya mah tadi perintahnya dari dalam batin yang pertama tuh 1 juta. Tapi karena tertunda beberapa detik, kemudian waswisu mulai bergerak. Ya kan? Lebar atuh 200 ge cukup. Coba 800 lamun meuli kabaya. Gitu kan? Gitu. Nah, si waswisu didengar, apa akibatnya? Kesadaran yang tadi sudah memerintahkan kemudian hilang, diganti supaya tetap kita merasa percaya diri. Maka si waswisu ngomong lagi, ngasih nasihat, bilang gak apa-apa ya, sedikit juga, yang penting ikhlas. Wah, gaya deui. Lihat saya nih sudah jadi dermawan, padahal 200. Padahal perintah pertamanya 1 juta. Kaira. Jadi siapa yang diturut? Yang diturut bukan lagi kesadaran pertama. Yang diturut itu adalah si waswisu itu, fisudur, yang sudah mengganggu kesadaran kita. Itulah kehidupanmu selama ini. Maaf saya ngomong begini. Berani saya bicara begitu dan kalian tidak akan bisa menghindar. Terasa oleh saya wajah-wajahnya dari sini ke sana. Asli, saya tidak akan pernah gibah, saya tidak pernah menceritakan setan di belakang.
setannya saya undang di sini. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 112, ini masih ayat. Belum saya masuk kepada rahasia berserah diri, masih ayat. Dengarkan kata-kata saya supaya semuanya clear ya. Allah mengatakan begini, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini pintu masuk ke dunia sains. Ini pintu masuk ke dunia sains. Perhatikan saya. Bala akan tetapi man barang siapa aslama berserah diri wajhahu wajah. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang menyerahkan wajahnya seutuhnya lillah kepada Allah. Jadi diartikan berserah diri karena diri kita yang sejati kan sebetulnya identitasnya ada di sini. Identitas manusia di sini semua. Makanya KTP semua dari sini ke atas. Betul apa tidak? Pak RT, sekampung ini saya terkenal seksi. Tolong dong jangan dari sini ke atas. Saya pengennya dari sini ke sini. Gak bisa. Identitasmu kata Pak RT dari sini kalur. Tong macam-macam. Jadi identitas manusia dari sini ke atas. Maka diri itu adalah wajah. Maka wajah itu alamat, hati-hati. Wajah itu alamat. Kamu melakukan kebaikan banyak akan tergambar di wajahmu. Melakukan keburukan banyak akan tergambar di wajahmu. Hati-hati. Karena wajah kita ini adalah alamat dari semua kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Hati-hati ini wajah. Hati-hati. Wajah itu adalah address, alamat. Bala akan tetapi man barang siapa aslama berserah diri wajhahu mampu menyerahkan diri wajahnya jati dirinya lillah kepada Allah wa huwa muhsinun baru dia akan melakukan kebaikan. Jadi syarat untuk melakukan kebaikan itu syaratnya kita harus bisa menghadapkan wajah lahir dan batin kita sepenuhnya lillah. Jangan pakai topeng lagi. Itu sebabnya pikiran ini disebutnya juga dasamuka. Disebutnya rahwana. Penguasa negeri Alengka. Dasamuka loba banget. Artinya apa? Sepanjang kita masih dikendalikan oleh pikiran kita, sepanjang itu pula kita akan terus bertopeng. Pura-pura soleh, pura-pura suci, pura-pura benar, pura-pura sabar, aslinya gak seperti itu. Tah eta rahwana teh. Makanya saya tidak mau menceritakan rahwana. Saya undang rahwananya di sini. Itulah si dasamuka yang suka bertopeng, berpura-pura. Bahkan kita berpura-pura menjadi orang lain. Terawas, teenak kalau nggak datang, padahal nggak mau datang. Sering begitu. Rahwana ada di sini. Makanya si Rahwana ini terkenal sebagai penculik Dewi Sinta. Sinta itu kesadaran. Rama itu siapa? Rama itu diri kita. Nah, diri manusia itu namanya Rama. Makanya Rama pasalnya adalah Sinta. Sinta sering dicuri oleh Rahwana. Sebetulnya itu cerita Ramayana itu cerita diri kita. Karena kita sering kehilangan kesadaran. Dicuri oleh yuwas wisu, pikiran gelap kita. Itulah yang namanya Rahwana. Bertopeng, dasamuka. Sebetulnya wajahnya bukan 10, leuwih loba. Itulah pikiran. Saya kasih tahu para sahabat. Sepanjang kalian masih dikendalikan oleh pikiran hidup kalian. Sepanjang itu kalian akan terus berpura-pura. Siapa yang sedang ditipu? Dirimu sendiri. Berpura-pura sholat padahal tidak sholat. Begitu Allahu Akbar pikiran jalan-jalan kemana-mana. Terus berpura-pura. Tidak bisa ingat kepada Allah. Maaf, terpaksa saya harus bicara begini. Yuk, berhenti berpura-pura. Temukan dirimu yang asli. Jangan jadi Rahwana. Jangan terus-menerus mencuri Dewi Sinta.
Maka siapapun yang bisa berserah diri seutuhnya, wajahnya lahir batin kepada Allah, maka dia akan bisa melakukan kebaikan. Lihat saya semuanya, lihat kebaikan. Allah mengatakan di Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu dikatakan perbuatan baik apabila mekanisme melakukannya seperti Allah melakukannya kepadamu. Yuk kita periksa sekarang. Apakah kita selama ini melakukan kebaikan? Periksa sekarang. Lihat Allah melakukan kebaikan. Apakah Allah melakukan kebaikan bergantung kebaikan kita? Apakah kamu melakukan kebaikan tergantung kebaikan orang pada kamu? Jawab. Rahwan. Kalau udah dibuka gini baru pada ketawa. Kemarin-kemarin susah jujur pada diri sendiri. Allah tetap baik walaupun kita tidak baik pada Allah. Jawab. Apakah kamu tetap baik walaupun orang lain tidak baik kepada kamu? Rahwan. Jadi sebetulnya saya tidak salah bicara ini di sini. Ternyata yang hadir ngaraku deh. Gak apa-apa. Lebih bagus ngaku daripada kita terus-menerus memojokkan orang. Saatnya kita melihat diri kita yang asli hari ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah berbuat baik itu tanpa syarat. Sementara kita berbuat baik selalu pakai syarat. Aku akan setia kepada kamu kalau kamu baik sama aku. Aku akan mencintai kamu kalau kamu terus memenuhi segala kebutuhanku. Pangeretan. Jadi jangan-jangan semua yang disebut perbuatan baik selama ini mekanisme melakukannya tidak seperti Allah melakukannya kepada kita. Karena kita terus berpura-pura. Terasa? Kenapa kita tidak bisa muhsinin, tidak bisa menjadi orang baik? Karena kita belum bisa menghadapkan seutuhnya wajah lahir batin kita kepada Allah. Belum aslama, belum Islam. Belum, baru ngaku-ngaku saja. Clear sampai sini? Oke, lanjut. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka baginya adalah pahala. Perhatikan, falahu ajruhu, ajrun. Maka bagi dia akan ada ajrun. Saya sudah jelaskan tadi ya. Ajrun itu adalah sang wajibul wujudnya. Ajrun itu adalah zatnya. Jadi sebetulnya pahala yang sebenarnya adalah Allah. Untuk apa masuk surga kalau nggak ketemu Allah? Bukankah kenikmatan tertinggi di surga itu adalah berjumpa menatap kemuliaan wajahnya? Jadi pahala yang sebenarnya itu adalah ajrun. Maka di Quran kata pahala adalah ajrun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Paham? Oke. Kalau saya bahas ajrun ini nanti perlu waktu 60 SKS. Itu aja dulu, itu dulu. Ya, jangan tanya lebih lanjut dulu ya. Jangan. Karena bagusnya dijawab oleh pengalaman pribadi kita nanti. Jangan dijawab oleh hayalan. Karena setiap pertanyaan kalau jawab, belum tentu jawaban itu adalah atas pertanyaan itu. Oleh karena itu hati-hati, sucikan terus pertanyaan, jangan dikotori oleh jawaban yang keliru. Sucikan terus pertanyaan ya. Oke. Nah, siapapun yang sudah mendapatkan ajrun, sudah mendapatkan dia. Makanya para rasul, para nabi kan doanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, hasbi Allah. Cukuplah engkau bagiku ya Allah. Cukuplah engkau wakilku. Cukuplah engkau penolongku. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran itu tidak pernah meminta apapun
kecuali minta Allahnya. Tidak minta rezekinya, tidak minta ilmunya. Cukuplah engkau ya Allah. Hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi kata-kata itu tidak ada artinya kalau cuma dihafal. Karena buat apa kita bilang hasbi Allah kalau kita belum tahu dan kenal kepada Allah. Kata-katamu hanya sebatas kata-kata kosong. Bullshit namanya. Tidak ada artinya. Dan kita sudah terbiasa dengan kata-kata kosong itu. Terus mengucapkan kata-kata itu walaupun kita tidak mengalaminya. Sekarang isi kata-katamu dengan energi agar kata-katamu berdampak. Nah, dua yang akan diraih oleh orang yang sudah berserah diri seutuhnya kepada Allah, sudah dia melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya, tanpa keinginan, tanpa muatan, tanpa syarat, unconditional. Kalau kalian sudah melakukan itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas yang tadi itu tidak tepat. Gak apa-apa sedikit juga, yang penting ikhlas. Ikhlas itu gak ada kata-katanya. Ikhlas itu tidak ada katanya. Kalau masih pakai kata-kata, itu tandanya belum ikhlas. Siapa yang sering mengatakan ikhlas, belum ikhlas. Bahkan yang masih merasakan keikhlasan dalam keikhlasannya, itu saja belum ikhlas. Merasa ikhlas saja itu belum ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya sudah lepas, selesai. Makanya tidak pernah ngungkit-ngungkit kebaikan pada orang. Kamu gak pernah tahu ya berapa besar kebaikanmu padaku. Kamu tidak tahu terima kasih. Itu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak ikhlas. Yang ikhlas tidak pernah mengatakan apapun. Orang mau baik, mau buruk. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Orang yang baik sama Allah dikasih napas. Orang yang tidak baik pun oleh Allah dikasih napas. Seperti itulah cinta kasihnya Allah pada semua makhluknya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan Allah, katanya Allah tuh baik sama orang yang baik sama Allah, tidak baik atau mengazab orang yang tidak baik pada Allah, itu Allahnya dia harus dikoreksi. Itu bukan Allah yang asli, itu Allah buatan dia. Seperti dia. Ngerti maksud saya? Yaudah. Yang ketawa berarti otaknya cerdas. Ini ketawa belakangan. Rada cerdas. Karena tertawanya belakangan. Makanya dua kata Allah, ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka orang yang sudah berserah diri kepada Allah, dia sudah bisa melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya. Hasil akhirnya apa? Dia tidak takut, dia tidak sedih. Nah, inilah pintu masuk untuk memasuki pada dunia sains, hasil-hasil riset tentang berserah diri. Jadi kalau baca bukunya David Hawkins tentang letting go, kalau bacanya The Power of Now yang ditulis oleh siapa itu? Siapa? Eckhart Tolle. Wah, itu. Saya belum pernah menemukan penjelasan tentang berserah diri yang masuk akal dan bisa dipraktekkan kecuali dari dua orang itu. Maaf ya, saya sudah baca banyak kitab. Semuanya enggak jelas. Dan maaf ya, jangan tanya mereka yang berdua ini keyakinannya apa. Nanti kalian bingung lagi. Gitu ya, saya cuma takut bingung maka ketika disebut ya. Nah, oke, perhatikan saya. Jadi kalau orang yang sudah berserah diri kepada Allah itu dua hasil akhirnya, tidak takut dan tidak sedih. Tidak khawatir dan tidak berduka cita. Mari kita lihat dulu sekarang. Kapan seseorang itu takut? Ini hasil riset neuroscience mengatakan bahwa seseorang itu akan takut manakala dia mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Kita buktikan sekarang. Kita bernapas sekarang? Bernapas. Ada duit ya di kantong.
Pasti ada, pasti ada. Saya tahu nggak usah bohong. Ya, beras di rumah ada? Ada. Makanan di rumah? Ada. Sekarang coba memikirkan besok. Memikirkan lusa, memikirkan yang akan datang. Pasti kalian akan takut. Padahal faktanya hari ini kita baik-baik saja. Jadi sebetulnya takut itu terjadi pada diri kita manakala kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran palsu kita ke masa depan. Clear? Jadi takut berasal dari mana kalau begitu? Dari kenyataan atau dari ilusi pikiran? Ilusi pikiran. Hari ini ditakutkan, kemarin faktanya hari ini baik-baik saja. Nih saya kasih tahu ya. Hari ini itu kemarin ditakutkan oleh kalian. Tapi ternyata kalian hari ini baik-baik saja. Duit ada. Buat ongkos ada. Makanya saya kasih tahu besok itu tidak ada. Untuk membuktikan besok tidak ada, maka naik angkot. Ada tulisan di angkot. Hari ini bayar, besok gratis. Besok naik angkot lagi. Bayar? Kata supir angkot. Kan gratisnya isuk, Bu. Ada nggak besok? Nggak ada. Walaupun besok masih hidup kan hari ini lagi. Betul apa tidak? Nah ini. Aduh. Ini kuliah mahal sebetulnya ya. Harusnya bayar ini. Iya, saya ikut pelatihan untuk hidup bahagia saja, saya keluarnya miliaran loh. Belajar kemana-mana. Terbang sana, terbang sini, ikut pelatihan tingkat dunia untuk belajar. Jadi saya ingin memadukan, kenapa setelah saya belajar Quran, belajar agama, kok implementasinya belum sampai gitu. Itu rasa saya waktu itu. Ternyata perlu dilengkapi oleh hasil-hasil riset dunia sains. Dan ternyata begitu masuk itu, keren banget, luar biasa. Makanya saya berani mengajarkan berserah diri karena saya sudah mengalaminya. Nah, jadi kalau orang sudah berserah diri secara total, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yazanun. Cirinya cuma dua, hasil akhirnya cuma dua. Satu, bebas dari rasa takut. Dua, bebas dari rasa sedih. Baik, takut sudah ngerti ya? Jadi takut itu berasal dari mana? Ilusi pikiran. Karena pikiran itu selalu membawa kita ke masa depan, kalau enggak membawa kita ke masa lalu. Pikiran itu tidak suka saat ini. Jadi sebetulnya orang yang selalu takut dan sedih hidupnya karena dia kurang kunjungan ke saat ini. Kurang berkunjung ke saat ini. Nah, yang kedua sedih. Dari mana sedih? Sedih itu berasal dari masa lalu. Coba sekarang, kalau kita sedang gini nih, sekarang sedang gini. Ini kan saat ini. Hidup itu di sini saat ini sekarang. Tong ingat nuka pungkur. Jangan ingat masa lalu. Enggak sedih. Fokus aja dengerin ceramah saya. Enggak sedih kan? Ketawa, mentertawakan diri sendiri. Coba saat ini juga ingat aja kejadian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Apa itu ditipu orang, apa disakiti orang. Semua kesedihan itu sebetulnya berasal dari diri kita sendiri yang mengizinkan diri ini dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu. Pasti sedih. Makanya saya tidak pernah hidup di masa lalu, saya juga tidak pernah hidup di masa depan. Masa lalu hanya sarana belajar, bukan saya. Masa depan sarana berharap bagi saya. Tapi saya hidup di sini, saat ini, sekarang, dengan cara menerapkan hasil belajar tentang masa lalu, tapi di sini, saat ini, sekarang.